Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari Mas Noval, Mas Hari, dan Novia, saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh motivasi, disiplin kerja, dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan outsourcing. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pendahuluan terdapat 3 poin. Karyawan ahli daya atau outsourcing adalah karyawan yang bukan dari perusahaan pengguna. Jadi, outsourcing atau ahli daya adalah pemindahan pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Yang kedua, sistem kerja ahli daya atau yang dikenal dengan outsourcing dimuat sebagai kebijakan pemerintah sejak tahun 2003. Pada tahun 2020, kebijakan ahli daya diperbaharui menjadi UU Cipta Kerja. Apa sih yang terjadi pada karyawan outsourcing saat UU Cipta Kerja berlaku? Yang pertama, kewajiban mengangkat karyawan tetap dihapus. Kedua, UU Cipta Kerja mengizinkan perusahaan mengontrak karyawan atau pekerja atau buruh sebagai karyawan kontrak seumur hidup. Yang ketiga, akibatnya tidak ada pesangon bagi karyawan outsourcing karena tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap secara memaksa oleh undang-undang. Yang ketiga, perusahaan sebagai penyalur tenaga kerja outsourcing bisa disebut sebagai pihak ketiga. Jadi, dapat dikatakan perusahaan outsourcing berfungsi untuk merekrut, melatih, dan mendistribusikan karyawan untuk perusahaan yang membutuhkan jasa karyawan outsourcing. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana motivasi mempengaruhi kinerja karyawan outsourcing. Kedua, bagaimana disiplin kerja mempengaruhi karyawan outsourcing. Ketiga, bagaimana kompensasi finansial mempengaruhi karyawan outsourcing. Slide selanjutnya, kajian pustaka motivasi. Kajian ini bertujuan untuk mengubah perilaku karyawan agar sesuai dengan tujuan perusahaan, dapat meningkatkan gairah dan semangat kerja, dapat meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan disiplin kerja. Dengan adanya motivasi yang baik dari diri sendiri maupun lingkungan kerja, maka karyawan akan merasa lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian, slide selanjutnya, kajian pustaka disiplin kerja. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar para bawahannya memiliki disiplin yang baik. Seorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya berdisiplin baik. Selanjutnya, kajian pustaka kinerja kerja. Menurut Bernardin dalam Sudarmanto tahun 2014, halaman 8, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi pekerjaan tertentu atau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Kinerja secara umum dipahami sebagai suatu catatan keluaran hasil pada fungsi jabatan atau seluruh aktivitas kerjanya dalam periode waktu tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Noval. Oke, untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, tim 3 menggunakan teori atribusi. Teori atribusi ini adalah sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap
individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini menekankan bagaimana individu menggambarkan berbagai kejadian dan menghubungkan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan sikap dan pemikiran mereka. Teori ini dikembangkan oleh pertama kali oleh Newcomb dan Heider pada tahun 1958. Lalu penelitian ini tim 3 menggunakan media Google Form dalam sampel dan menggunakan skala Likert yang jumlah total sampelnya yang kita dapat itu sebanyak 236 orang. Sampel yang diambil merupakan dari 3 perusahaan jasa outsourcing, yakni PT CSI Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, PT Angkasa Pura Solusi Subsidiary of PT Angkasa Pura II. Oke, selanjutnya adalah kerangka pemikiran penelitian. Dalam slide ini, X1 adalah variabel untuk motivasi dan simbol panah sebagai tanda mempengaruhi. X2 adalah variabel untuk disiplin kerja, simbol panah sebagai tanda mempengaruhi. X3 adalah variabel untuk kompensasi finansial, simbol panah sebagai tanda mempengaruhi. Y adalah untuk variabel kinerja karyawan outsourcing atau bisa disebut dengan variabel dependent, ini variabel yang dipengaruhi. Hipotesis. Hipotesis H1 adalah motivasi punya pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing. Penelitian ini yang motivasi dilakukan oleh Sukmana dan Sudibya 2015, Arisanti all 2019 menunjukkan hasil bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing. Lalu H2 atau hipotesis 2, disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja outsourcing. Penelitian disiplin kerja dilakukan oleh Wairoy 2017, Liando et al., Alianza et al. 2019 menunjukkan hasil bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan. Hipotesis 3 atau H3 ialah kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karyawan outsourcing. Penelitian ini kompensasi finansial yang dilakukan oleh Deborah dan Ariyah 2018, Liando et al. Dan Rufaida 2017 menunjukkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan outsourcing. Uji variabel. Dalam uji variabel ini, pertama kita menguji reliabilitas variabel. Dalam uji variabel independennya yaitu motivasi, disiplin kerja dan kompensasi finansial menghasilkan kerombak alfa sebesar 0,78. Artinya dia lolos karena lebih besar dari 0,6. Lalu uji reliabilitas untuk variabel dependennya. Variabel dependennya juga lulus uji reliabilitas karena mendapatkan skor di kerombak alfanya 0,641, itu lebih besar dari 0,6. Nah, uji validitasnya kita menggunakan membandingkan R-tabel dengan corrected item total correlation. Corrected item total correlation kita menggunakan program SPSS untuk menghasilkannya. Dalam penelitian uji validitas bila dia lolos uji harus lebih besar dari R-tabel. R-tabel kita itu dengan degree of freedom-nya 0,127. Sedangkan corrected item total correction itu di atas 0,127, sehingga bisa disimpulkan uji validitas yang kita lakukan lolos uji. Uji korelasi non parametrik. Saat variabel diuji dengan menggunakan asumsi klasik,
rasio squeness-nya bernilai min 2,7. Nah, menguji variabel squeness itu untuk menguji normalitas. Karena syarat untuk menguji normalitas itu min 2 sampai dengan 2, dan hasil dari hitungan SPSS dari data kita itu tidak masuk dalam range gitu, sehingga kita memutuskan bahwa uji normalitas gagal dan tidak bisa melanjutkan uji asumsi klasik, sehingga kita memutuskan untuk menguji korelasi Spearman. Uji korelasi Spearman itu kita mempunyai pedoman uji. Pertama, jika nilai sig kurang dari 0,05 maka hubungan secara signifikan. Jika nilai sig-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada hubungan secara signifikan. Sebenarnya pedoman kedua, hubungan korelasi koefisien. Nilai korelasi koefisien tingkat hubungannya 0 sampai 0,25 sangat lemah, terusnya sampai 1 dan sempurna. Bila 1 dia sangat sempurna. Jadi bila ntar ketemu nilai segitu di hasil penelitiannya, dia sangat kuat hubungannya atau korelasinya. Lalu kita akan membahas hipotesis 1. Hipotesis 1 yang kita lakukan itu motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing. Kalau kita lihat dari hasil SPSS, motivasi itu berkorelasi dengan kinerja karyawan outsourcing, yaitu mendapat skor 0,63. Artinya kalau dari tingkatan atas dia tuh sangat kuat, sehingga ada korelasinya. Dan sig-nya itu kurang dari 0,05. Jadi sangat sangat signifikan hubungannya untuk H1 dari uji Spearman. Lalu untuk H2-nya, hipotesis 2, disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, juga memiliki nilai 0,57. Artinya itu sangat kuat sekali dalam hubungannya, dan sig-nya itu kurang dari 0,05. Jadi sangat signifikan untuk hipotesis 2 atau H2. Untuk H3, kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing, menghasilkan nilai korelasinya yaitu 0,058, juga sama ada korelasinya, dan sangat signifikan juga karena kurang dari 0,05. Hasil penelitian pembahasannya bahwa H1 motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing lulus uji Spearman dengan 0,63 dengan nilai sig kurang dari 0,5. Jadi motivasi mempengaruhi yang signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti. Hasil penelitian 2 dan pembahasan H2 atau disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Lulus uji Spearman dengan nilai 0,57 dengan sig kurang dari 0,5. Jadi disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti. Hasil penelitian pembahasan H3 adalah kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karyawan outsourcing. Lulus uji Spearman dengan nilai 0,558 dan nilai sig kurang dari 0,5. Jadi kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap karyawan outsourcing terbukti. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Riki. Baik, terima kasih. Kita akan menuju ke kesimpulan. Yang pertama adalah motivasi secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing, di antaranya PT CSI Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, dan PT Angkasa Pura Solusi. Pembahasannya hasilnya sama. Yang kedua, disiplin kerja secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing, PT CSI Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, dan PT Angkasa Pura Solusi. Yang ketiga, kompensasi finansial secara parsial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan outsourcing PT CSI Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, dan PT Angkasa Pura Solusi. Pembahasannya pun juga sama.
Lalu untuk kesimpulan selanjutnya adalah penelitian hanya pada 3 perusahaan jasa outsourcing. Pembahasannya, dengan adanya keterbatasan waktu dan situasi sekarang, peneliti hanya dilakukan pada 3 perusahaan saja, yaitu PT CSA Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, dan terakhir PT Angkasa Pura Solusi, yakni mempunyai keterbatasan di antaranya penelitian, itu tidak ada wawancara, lalu responden terbatas, dan tidak bisa memastikan tipe responden yang menjawab survei, lalu tipe pertanyaan belum dikaji lebih dalam lagi, dan banyak jumlah pertanyaan terlalu sedikit. Untuk saran, kita akan masuk ke saran untuk PT CSA Indonesia, PT Daya Dinamika Corpora, dan PT Angkasa Pura Solusi. Sarannya adalah mengambil strategi agar para karyawan outsourcing tetap mempertahankan kinerjanya. Misalnya, dibuatkan grup-grup media sosial seperti WhatsApp untuk selalu diberi motivasi, walaupun lewat pesan, dan masih banyak lagi berbagai macam strategi-strategi yang bisa dibuat agar kinerja karyawan outsourcing dapat optimal melalui variabel-variabel dalam penelitian ini. Nah, penelitian selanjutnya menambah variabel. Pembahasannya adalah untuk penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel independen yang lain, dan juga bisa yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Variabel lain di luar penelitian, ini misalnya etos kerja, gairah kerja, pelatihan, kualitas kehidupan kerja, dan pengalaman kinerja lain-lain. Menambah jumlah populasi dan sampel, lalu yang terakhir adalah melakukan wawancara. Dalam pengambilan data disarankan untuk melakukan wawancara sehingga data yang didapat lebih akurat dan juga mengkaji lebih dalam lagi pertanyaan yang hendak ditanyakan sesuai dengan perkembangan zaman yang akan datang. Terima kasih. Kembali lagi ke Mbak Novia. Silakan Mbak Novia. Terima kasih Mas Noval. Demikian hasil penelitian kami. Terima kasih. Terima kasih.